Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pemimpin dan para manajer, video kali ini masih melanjut seri kepemimpinan dan topik kali ini adalah 20 sikap positif seorang pemimpin. Kita tahu bahwa seorang pemimpin, manajer adalah panutan, teladan, dan contoh. Sehingga mau tidak mau kita harus senantiasa selalu bersikap positif ya, supaya para anak buah kita, anggota organisasi kita meniru sikap positif kita. Baik, kita mulai. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki prinsip hidup yang kuat. Ya, ini maksudnya prinsip hidup itu umpamanya saja begini. Seorang pemimpin harus memiliki iman yang kuat. Seorang pemimpin itu harus berlaku adil, umpamanya saja, berusaha untuk bersikap adil. Seorang pemimpin itu harus siap untuk berkorban, ya. Seorang pemimpin itu harus memberikan contoh hal-hal yang positif kepada anak buahnya. Kemudian seorang pemimpin itu harus punya prinsip bahwa dalam bekerja itu harus memiliki semangat motivasi yang tinggi dan tidak mau melakukan sesuatu penyimpangan. Nah, itu namanya prinsip-prinsip hidup ya, diantaranya seperti tadi. Jadi bagaimana kita memiliki prinsip hidup sehingga apa yang kita lakukan itu bisa dicontoh oleh anak buah kita. Yang kedua, hati-hati dan perhitungan di dalam setiap langkah. Ya, seorang pemimpin, gerakan, keputusan, dan arah kerjanya atau arah langkahnya itu sangat mempengaruhi hidup matinya perusahaan. Jadi sesuatu yang penting itu terletak di pemimpinnya, ya, di manajernya itu. Sehingga dalam setiap mengambil keputusan, mengambil langkah harus hati-hati, diperhitungkan dari berbagai aspek, ya, supaya apa yang kita lakukan ini tidak blunder, tidak mengakibatkan kerugian dan kontraproduktif. Sehingga kita harus hati-hati. Bukan berarti kita takut, tidak. Tetapi resiko di setiap langkah itu pasti ada. Nah, bagaimana kita melakukan satu pertimbangan ya dalam mengambil langkah supaya resiko ini bisa diperkecil, ya. Kemudian kita melaksanakan atau melakukan kegiatan ini bisa lancar dan pada akhirnya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Jadi sebagai seorang pemimpin memang harus hati-hati ya di dalam mengambil setiap langkah, tetapi jangan terkesan takut mengambil langkah. Kemudian yang ketiga, pandai memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ini sesuatu yang wajib ya, yang harus kita lakukan, bahwa seorang pemimpin ini secara intuitif itu begitu melihat ada satu masalah, ya, ada sesuatu yang harus dipilih alternatifnya, itu sudah bisa melihat bahwa ini akan menguntungkan, ini yang baik itu ini yang jelek begitu. Jadi intuisi kita ya sebagai seorang pemimpin harus tajam untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian berikutnya, berusaha tidak larut dalam perbuatan negatif. Nah, ini ya merupakan satu kewajiban untuk kita tidak larut gitu. Karena apa? Kembali bahwa kita ini seorang pemimpin adalah panutan. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang negatif bahkan larut, ya bagaimana? Ya kita pasti ditiru oleh anak buah kita, sehingga organisasi tentu tidak akan berjalan dengan baik manakala kita mudah larut terhadap perbuatan-perbuatan negatif. Kemudian sikap positif
Yang lain adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu secara positif. Ya, jadi perubahan itu akan terus terjadi kapan saja. Ya, nah bagaimana kita selalu menyikapi itu secara positif? Artinya bahwa kalau terjadi perubahan, apabila itu perubahan itu menguntungkan perusahaan kita atau diri kita atau katakanlah organisasi kita, maka kita tidak terlalu sulit untuk bisa menyikapi. Tetapi begitu perubahan yang terjadi ini ya ternyata berdampak negatif terhadap organisasi kita, nah kita harus juga bersikap positif, mencari maknanya, kemudian kita mencari jalan keluar alternatif apa untuk bisa mengantisipasi supaya perubahan-perubahan ini tidak banyak atau tidak terlalu tinggi efeknya terhadap organisasi kita. Kita minimalisir efeknya. Bahkan kita mungkin juga akan berpikir bagaimana caranya justru perubahan yang sifatnya atau memberikan dampak negatif ini bisa kita rubah menjadi berdampak positif. Kemudian berikutnya, mampu mengambil hikmah dari setiap perubahan. Ya, ini masih terkait dengan tadi bahwa semua yang terjadi, perubahan yang terjadi, kita harus bisa mengambil hikmahnya untuk kita memperbaiki sesuatu ke depan. Ya, contoh umpamanya saja, kalau kita ini ada anak buah kita yang berubah ya cara pandangnya, atau katakanlah pada banyak yang tidak setuju dengan keputusan kita. Nah ini kita harus segera mawas diri gitu ya, mawas diri apa yang kita lakukan, kesalahan apa, kemudian segera kita perbaiki gitu. Kemudian umpamanya saja anak buah kita ternyata kok banyak yang menyimpang. Nah, mungkin kita ini ya yang harus introspeksi. Mungkin kita belum memberikan satu pemahaman tentang hakikat kerja. Ya, jadi kalau umpamanya saja kita sudah menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu positif mengenai hakikat kerja dan lain sebagainya, kemudian anak buah kita masih ya saja melakukan sesuatu, nah ini tentu kita akan mengambil tindakan. Jadi setiap perubahan itu pasti ada hikmahnya, dan kita sebagai pemimpin kita harus bisa mengambil hikmah apa yang terdapat atau ada di dalam perubahan itu. Kemudian berikutnya, tidak mudah menyerah dan putus asa. Ya, tentu ini karena kita sebagai pimpinan, sebagai manajer harus memiliki daya daya juang ya yang kuat, yang tinggi, sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Kita ini harus menggunakan semua potensi, semua sumber daya ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, atau bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja perusahaan kita. Kemudian bersikap antisipatif dan proaktif. Artinya bahwa kita ini sudah harus bisa memprediksi ya ke depan itu kira-kira akan terjadi apa ya, karena organisasi kita ini berjalan maju, maka kita harus juga berpikir pada hari ke depan itu kira-kira akan terjadi apa, kira-kira prediksi kita harus kita antisipasi. Jadi kita proaktif ya untuk melakukan satu antisipasi supaya dampak dari satu perubahan ya nanti tidak terlalu mempengaruhi ya kinerja dari perusahaan itu ya. Jadi seorang pemimpin harus antisipatif dan juga proaktif di dalam mengambil langkah. Kemudian seorang pemimpin harus juga kreatif dan inovatif, karena kemajuan organisasi, kemajuan perusahaan itu akan sangat tergantung dari kreativitas ya dan inovasi dari perusahaan atau organisasi itu. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus bisa memicu ya, memicu menjadi trigger ya supaya anak buah kita itu
sudah harus ya, memiliki sikap dan perilaku yang kreatif. Jadi dia selalu memperbaiki sesuatu kinerja atau kerja dari sistem yang ada itu diperbaiki terus supaya apa? Supaya bisa efektif dan efisien, akhirnya kita akan mampu ya bersaing ya dengan pesaing-pesaing kita. Kemudian sikap positif yang lain adalah berusaha untuk bersikap preventif ya itu pencegahan ya supaya kita tidak terlalu parah dalam satu perubahan, artinya efeknya terlalu parah, maka kita harus melakukan kegiatan pencegahan atau preventif, karena nanti kalau sudah terjadi sesuatu ya itu biayanya akan jauh lebih mahal ya daripada kita mencegah. Jadi kita lebih baik mencegah saja ya daripada kita ya kata orang kita lebih baik mencegah daripada berobat ya kalau kita sakit itu. Ya baik, cenderung menggalang kerjasama. Ya, jadi di dalam kerjasama itu kuncinya bahwa semua orang yang bekerja sama di dalam organisasi itu harus diberitahu tujuannya itu apa ya. Jadi yang pertama adalah tujuannya, terus kemudian ada pembagian kerja yang pas gitu, jadi job desk-nya itu harus jelas, kemudian membangun semangat ya supaya orang dalam organisasi itu memiliki semangat yang tinggi kalau kita sudah tahu tujuannya. Kemudian strategi-strategi apa yang harus dilakukan ya supaya pekerjaan ini bisa berjalan efektif dan efisien ya. Jadi kerjasama ini intinya masing-masing bidang itu melakukan sesuatu ya dengan tujuan yang sama ya. Kemudian berikutnya konsisten dan konsekuen. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus memiliki sikap ya konsisten dan konsekuen, artinya kita ya terus-menerus melakukan satu upaya, kemudian kita juga konsekuen bahwa kalau kita membuat aturan, jadi bukan aturan itu untuk anak buahnya saja, tetapi untuk diri kita. Jadi kalau kita ini umpamanya saja memberikan permintaan kepada karyawan itu semuanya disiplin, nah kita sendiri juga harus disiplin. Jangan sampai kita ini dianggap omong doang. Jadi pinter ngomong tetapi tidak pinter ngelakoni. Katanya anak-anak zaman sekarang itu jarkoni, ya. Bisa ngajar, gak bisa ngelakoni, katanya begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita konsisten dan konsekuen. Kemudian sikap positif berikutnya adalah memiliki sikap disiplin yang tinggi ya. Jadi tidak ada orang sukses tanpa disiplin yang tinggi. Nah, kita dalam mendisiplinkan ya tentu kalau kita mau disiplinkan anak buah, kita sendiri harus disiplin. Tetapi kalau kita mendisiplinkan anak buah, itu ada prosesnya. Disiplin itu kan merubah sikap dan perilaku yang tadinya malas menjadi disiplin. Nah, itu harus diberikan satu pemahaman. Jadi ada proses perubahan sikap dan perilaku itu. Yang pertama diberikan pemahaman, kemudian kalau sudah paham betul, mindsetnya kan akan berubah. Nah, kalau mindsetnya sudah berubah, secara otomatis sikap dan perilakunya akan berubah. Jadi usahakan ya, kita tidak menggunakan tangan besi. Ya, maksudnya begini, hanya pada kasus-kasus tertentu aja kita menggunakan kekuasaan atau tangan besi. Tetapi secara umum kita usahakan kalau kita mau merubah sikap dan perilaku dari karyawan, maka kita harus yang pertama memberikan sosialisasi pemahaman agar mindset mereka itu bisa berubah. Kemudian kalau sudah mindsetnya berubah, itu secara otomatis perilakunya akan berubah. Contoh tadi, kalau disiplin itu diterapkan langsung, kamu harus disiplin, kalau enggak saya pecat, itu bisa saja disiplin. Tetapi itu kan dalam kondisi terpaksa. Begitu Bapak pindah atau begitu kita pindah, ya itu kembali lagi tidak disiplin gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau merubah sikap dan perilaku,
prosesnya adalah diajak, diberikan pemahaman supaya mindsetnya itu berubah. Setelah mindsetnya itu berubah, maka kita secara otomatis akan mendapatkan perubahan sikap dan perilaku. Itu kira-kira kalau kita ini mau membuat satu perubahan, ya supaya perubahan itu terjadi karena kesadaran, ya artinya mindsetnya dulu yang kita rubah. Baik, berikutnya mengikuti perkembangan dunia global ya. Jadi kita kalau sebagai pemimpin itu ya meskipun kita bidangnya umpamanya saja bisnis gitu ya, ya kita harus juga tahu hal-hal yang terkait dengan teknologi ya, kemudian aturan-aturan pemerintah ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan perkembangan dunia gitu ya. Jadi kita harus terus-menerus mengikuti perkembangan ya, supaya apa? Supaya nanti kita tidak ketinggalan kalau ada satu perkembangan teknologi, kemudian kita masih menggunakan teknologi yang lama, nah kita tertinggal, kalah bersaing gitu. Jadi kita harus banyak membaca, harus banyak mengikuti, apalagi sekarang di medsos. Cuma sekarang kita yang harus hati-hati bahwa medsos itu belum tentu benar, artinya banyak yang hoax gitu, sehingga kita harus bisa memilah-milah mana informasi dari medsos yang benar dan mana yang hoax gitu ya. Kemudian sikap positif berikutnya adalah berusaha untuk tidak gagap teknologi ya, seperti tadi. Jadi kalau kita sebagai pemimpin atau manajer untuk hal-hal yang prinsip ya itu tentang teknologi kita harus tahu, supaya apa yang kita lakukan itu kita bisa berpikir untuk merubah dengan cara menggunakan teknologi informasi gitu ya. Kemudian kita harus juga bisa mengoperasikan secara global gitu ya, bagaimana cara kerja komputer, bagaimana teknologi informasi itu bisa membantu pekerjaan kita gitu. Ini kita harus bisa mengikuti ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan peralatan canggih itu, kalau toh kita tidak bisa langsung mengoperasikan karena kita sering lupa ya kira-kira, tetapi pemahaman ya secara proses, secara mekanismenya kita ini bisa tahu gitu. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk ya efisiensi cara kerja kita. Kemudian sikap positif berikutnya adalah senantiasa menciptakan peluang-peluang ya. Jadi kita tidak hanya menunggu peluang ya, kemudian kita bisa membaca dan memanfaatkan peluang, tetapi yang lebih penting lagi, artinya lebih bagus lagi, kalau kita ini bisa menciptakan peluang-peluang ya di dalam organisasi kita. Kita ciptakan apa yang kira-kira bisa kita jadikan peluang, kemudian untuk kita laksanakan sehingga perusahaan atau organisasi kita bisa maju. Kemudian selalu berpikir jauh ke depan ya. Jadi seorang pemimpin ini harus berpikir ke depan, ke masa depan, jadi 5 tahun ke depan gitu. Nah, masalahnya itu begini, seorang pemimpin itu ya kan ada batasnya ya. Kalau kita pensiun dan lain sebagainya, atau kita dipromosikan sehingga pindah dari organisasi itu, maka kita harus berpikir ke depan ya. Sejak belum dilakukan sesuatu, kita berpikir untuk kita mengkader calon-calon pengganti kita ya. Jadi kalau kepingin perusahaan ini tetap eksis, tetap survive, kita ini kapanpun kalau kita sebagai pemimpin itu harus mencetak, harus membina, harus membuat ya anak buah kita, calon pengganti kita itu harus lebih baik daripada kita. Karena ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tantangannya semakin banyak. Mungkin kita sekarang bisa sukses, tetapi kalau
yang memimpin pengganti kita ini kemampuannya di bawah kita, sementara yang namanya kendala, hambatan, kemajuan teknologi, persaingan itu bertambah berat. Kalau dipimpin orang yang kapasitasnya di bawah kita, kita tidak mengkader, kita tidak mencetak, ya tentu perusahaan ini akan mundur. Dan yang salah itu adalah kita sebagai pemimpin. Kenapa tidak membuat atau tidak mencetak kader-kader yang lebih baik sehingga bisa mengatasi kesulitan di masa depan. Kemudian berikutnya, tanggap terhadap ancaman yang akan datang. Ya, jadi kita memprediksi ancaman-ancaman apa gitu ya yang akan terjadi di masa depan, ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita tidak siap, ya, kita tidak mempersiapkan antisipasi, tidak tahu, apalagi kalau tidak tahu ini berat. Jadi kita harus tahu, memprediksi kira-kira ancamannya apa, ya, baik saat ini maupun saat yang akan datang. Nah, ini kita persiapkan strateginya gitu. Kemudian setiap kegiatan selalu memasang target. Nah, ini kalau supaya kita ini bekerja dengan semangat yang tinggi, itu kalau kita selalu memasang target, dan target itu diupayakan tidak terlalu tinggi tapi realistis. Jadi kalau katakanlah yang tahun lalu kita capai 100, kalau kita pasang target 125, itu masih sangat wajar dan masih bisa dicapai. Tetapi kalau kita ini melihat sumber dayanya, kemudian kesempatan, peluangnya itu agak tipis, kemudian kita memasang target bukan 100 tapi 200, ya 2 kali lipat. Nah, itu namanya blunder nanti, ya. Kita tidak akan bisa mencapai gitu ya. Kalau sudah tidak akan mencapai, itu justru anak buah kita itu terjadi demotivasi. Ya, sama saja umpamanya saja kita ini disuruh mengambil sesuatu yang di atas, itu masih bisa kita loncat, kita menggunakan tangga gitu ya. Terus kita bisa bekerja sama dengan orang lain dengan menggunakan alat-alat. Tetapi kalau kita memasang target itu, coba itu pegang bulan, itu kan sudah tidak mungkin gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemimpin dalam membuat target itu jangan sampai justru anak buah itu terjadi demotivasi. Ya, karena apa? Karena terlalu tinggi yang tidak mungkin dicapai. Ya, kalau orang Jawa itu memasang target itu harus ini. Gayuk-gayuk tuno itu begini. Jadi orang itu semangatnya tinggi, tetapi begitu meloncat itu masih bisa menangkap gitu. Ya, dengan tenaga yang ada itu masih. Tetapi kalau kita sudah dikasih target yang tidak mungkin, ya bisa kita capai, itu justru malah terjadi demotivasi. Ya, jadi hati-hati di dalam memasang target. Tetapi bagaimanapun setiap kita melakukan kegiatan harus pasang target. Kemudian yang terakhir dari 20 sifat positif adalah mampu merumuskan tujuan dan sasaran secara rasional. Ya, sama dengan target tadi, ya, bahwa kita di dalam membuat satu rancangan, terutama membuat sasaran dan tujuan, itu yang rasional. Rasional artinya mempertimbangkan dari berbagai kemungkinan-kemungkinan, berbagai aspek, berbagai sumber daya yang ada, kemudian kita rumuskan, kita buat satu tujuan yang sangat, ya, atau tadi itu gayuk-gayuk tuno bisa kita capai. Ya, jangan membuat sasaran yang tidak mungkin bisa kita capai. Saya kira itu dari 20 ya sikap positif yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.